adik-adik yuk. Udah duduk manis kan? Udah duduk yang rapi kan? Siap untuk memberikan yang terbaik pagi hari ini? Good, yuk kita berdoa ya. Tuhan Yesus, terima kasih untuk hari ini. Hari ini kami bersyukur kami bisa beribadah walaupun kami masih beribadah di rumah kami masing-masing. Tapi kami bersyukur Tuhan, dan kami percaya Tuhan Yesus ada di rumah kami. Terima kasih Tuhan, pimpin ibadah kami dari awal sampai akhir. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami siap menyanyi, memuji untuk Tuhan. Dan siap katakan amin. Yeay. Sebelum memuji menyembah Tuhan, anak-anak yang sehat, anak-anak yang kuat, coba semuanya bangkit berdiri. Nah, yuk sekarang kita mau yel-yel dulu ya Kak. Kita yel-yel Kiki sama Kimo dulu. Anak-anak Kiki sama Kimo, are you ready? Yeah. Wow, semuanya are you ready? Yeah. Hi everybody. Now we're gonna do the yell yell. Let's do it together. 1, 2, 3. Kiki, Kimo, Celia, sehat, kuat, ha 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 ha. One more time everybody. 1, 2, 3. Kiki, Kimo, Celia, sehat, kuat, ha 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 ha. Ya, sekarang kita mau yel-yel satu kali lagi yang semangatnya adik-adik. Siap? Kiki, Kimo, are you ready? Yeah! Are you ready? Yeah! Yuk, dari bawah dulu yuk. 1, 2, 3. Kiki, Kimo, ceria, sehat, kuat, ha ha ha. Yeay, sekarang kakak-kakak yang Ejen jangan mau kalah. Apa kabar Ejen? Luar biasa, dahsyat. Yes, yes, yes. Ejen, Air Generation, hebat. Ejen siap, gerak. Ejen siap, gerak. Oke, sekali lagi ya. Yuk semuanya, dalam siap-siap. Apa kabar Ejen? Luar biasa, dahsyat. Yes, yes, yes. Oke semuanya, Ejen siap, gerak. Ejen siap, gerak. Yeay. Nah, sebelumnya kita juga mau deklarasi. Kita dengerin teman kita yang akan memimpin deklarasi ya. Halo teman-teman, perkenalkan nama saya Nathan. Saya akan memimpin deklarasi anak hebat. Siap teman-teman? 1, 2, 3. Saya hebat karena Tuhanku hebat. Saya hebat karena Tuhan berkata aku hebat. Saya hebat karena aku diberkati Tuhan untuk menjadi berkat. Saya lagi ya teman-teman. Siap? 1, 2, 3. Saya hebat karena Tuhanku hebat. Saya hebat karena Tuhan berkata aku hebat. Saya hebat karena aku diberkati Tuhan untuk menjadi berkat. Yeay, kita semua hebat ya teman. Yeay. Sekali lagi ya, bareng-bareng sama kakak-kakak. 1, 2, 3. Aku hebat karena Tuhanku hebat. Aku hebat karena Tuhan berkata aku hebat. Aku hebat karena aku diberkati Tuhan untuk menjadi berkat. Yeay! Oke adik-adik, sekarang kita mau belajar satu lagu baru yaitu
adik-adik, kita siapin hati kita buat dengerin firman Tuhan. Buat adik-adik yang mau duduk, silakan duduk. Yang tetap mau berdiri juga boleh. Ini hati kami Tuhan. Siapkan hatiku Tuhan untuk dengar firman-Mu saat ini. Ku sujud menyembah-Mu Tuhan, masuk hadirat-Mu saat ini. Curahkan urapan-Mu Tuhan bagi jemaat-Mu saat ini. Ku siapkan hatiku Tuhan untuk dengar firman-Mu. Angkat tanganmu adik-adik, katakan firman-Mu Tuhan tiada berubah. Dahulu, sekarang, selama-lamanya tiada berubah. Firman-Mu Tuhan penolong hidupku. Ku siapkan hatiku Tuhan untuk dengar firman. Ayo adik-adik yang siap dengar firman Tuhan, katakan firman-Mu Tuhan tiada berubah. Dahulu, sekarang, selama-lamanya tiada berubah. Firman-Mu Tuhan penolong hidupku. Ku siapkan hatiku Tuhan untuk dengar firman-Mu. Ku siapkan hatiku Tuhan untuk dengar firman-Mu. Ku siapkan hatiku Tuhan untuk dengar firman-Mu. Ayo adik-adik yang siap dengerin firman Tuhan, ikuti doa kakak. Tuhan Yesus, ini hatiku, siap untuk mendengarkan firman Tuhan. Terima kasih Tuhan, karena Engkau adalah penolong dalam hidupku. Dalam nama Tuhan Yesus, aku siap mendengarkan firman Tuhan. Ayo adik-adik sama-sama katakan amin. Halo adik-adik, ketemu lagi nih sama Kak Feli. Nah, waktu September yang lalu kita belajar tentang apa? Coba kakak kurang dengar. Iya, tentang menjadi berkat lewat perkataan. Gimana
Gimana adik-adik udah jadi berkat belum dengan perkataan? Udah ya, pasti adik-adik luar biasa karena adik-adik itu anak yang hebat. Nah, tadi waktu lagi nyanyi kita belajar tentang apa lagunya? Ketaatan. Apa adik-adik? Ketaatan. Ah iya betul dong, ketaatan. Kita tadi udah gerak-gerak, kita udah nyanyi-nyanyi, dan tadi lagunya bilang kalau ketaatan itu melakukan dengan segera. Minggu ini bulan Oktober kita mau belajar lebih banyak lagi tentang ketaatan. Coba bilang. Ketaatan. Sekali lagi lebih semangat. Ketaatan. Wah, kalau udah taat gini nih, pasti kalian bisa jadi anak-anak yang hebat. Pasti kalian bisa terus belajar dan belajar lagi. Nah, minggu ini kita mau belajar menjadi berkat lewat ketaatan. Mantep banget kan? Coba bilang, menjadi berkat lewat ketaatan. Menjadi berkat lewat ketaatan. Nah, ketaatan apa sih Kak? Ketaatan sesuai dengan yang diminta. Belajar menjadi berkat lewat ketaatan sesuai dengan apa yang diminta. Kalau nggak sesuai berarti nggak taat ya, nggak taat. Tapi hari ini kita nggak sendiri, kakak nggak sendiri. Adik-adik akan kenalan sama satu tokoh lagi. Wah, siapa yang udah kangen ketemu sama tokoh-tokoh dalam Alkitab? Kakak juga sama. Waktu itu kita belajar lewat Samgar, lewat Deborah. Nah, hari ini adik-adik udah siap belum? Kita mau ketemu sama siapa? Kita panggil ya. Sini Paman, temenin kakak dan ketemu sama adik-adik. Halo adik-adik. Halo Paman. Perkenalkan, nama Paman, Paman Musa. Adik-adik dengar? Bisa ulangi siapa nama Paman? Paman Musa. Iya, Paman Musa ini adalah orang yang membawa bangsa Israel keluar dari Mesir menuju ke tanah Kanaan. Paman Musa kenapa tiba-tiba sedih? Paman sedih adik-adik karena Paman gak bisa masuk ke dalam tanah Kanaan. Paman cuma mengantarkan mereka sampai ke padang gurun, tapi Paman sendiri tidak bisa masuk ke dalam tanah Kanaan. Kenapa Paman ditinggalin? Bukan Kak, karena Paman tidak taat adik-adik, sehingga Paman tidak bisa masuk ke dalam tanah Kanaan. Jadi waktu Paman gak taat, Paman gak bisa ikut ya masuk ke tanah Kanaan ya? Ya, adik-adik mau dengar ceritanya? Paman cerita ya. Adik-adik siap-siap ya. Ayo siap-siap dengarkan cerita Paman ya. Semuanya yang rapi, duduk yang baik, dengarkan cerita ini. Waktu itu Paman sedang membawa banyak sekali orang Israel. Mereka ada di padang gurun. Lalu tiba-tiba mereka berteriak, "Musa, kami haus. Kami haus Musa." Adik-adik pernah kehausan? Waktu lagi panas, di padang gurun itu panas adik-adik. Dan mereka semua teriak, "Musa, kami perlu air." Paman bingung adik-adik, karena di padang gurun tidak ada air. Lalu Paman datang sama Tuhan. Paman datang, Paman doa, "Tuhan, tolong kami kehausan. Kami kehausan Tuhan." Lalu kakak tahu apa yang dikatakan Tuhan? Apa kak? Tuhan bilang, "Ayo, berkatalah kepada batu yang besar." Batu? Ya, saat itu ada satu batu yang besar. Dan Tuhan berkata, "Perkatakan kepada batu itu, keluarlah air." Waktu itu Paman kumpulkan semua orang Israel. Dan mereka semua berteriak, "Air, air, air." Gimana adik-adik? Semuanya ikuti adik-adik.
air, air, air. Aduh, paman nggak sabar. Paman bilang, tenang, tenang, Tuhan mau kasih kita air. Tapi semuanya bilang dengan keras apa? Air, air. Aduh, paman jadi takut, paman jadi marah, paman jadi kesel. Akhirnya paman angkat tongkat ini, lalu paman pukul batunya 1 kali, 2 kali. Paman pukul batu itu berapa? 2 kali adik-adik. Dan apa yang terjadi? Dari air ini, dari batu ya, bukan dari air ya, dari batu ini keluar air. Dari batu beneran, Paman? Ya. Keluar air beneran? Keluar air beneran. keren Dan orang Israel bisa minum dengan segar. Kok jadi kayak seger beneran ya, Paman? Iya. Semuanya bilang segar. Wah. Tapi adik-adik perhatikan, tadi Tuhan suruh paman Musa ngapain? Katakan. Tuhan cuma suruh perkatakan kepada batu. Tapi apa yang paman Musa lakukan? Pukul. Pukul. Paman Musa tidak taat adik-adik. Paman Musa tidak melakukan tepat seperti yang diperintahkan. Akhirnya karena kejadian itu, paman Musa tidak bisa masuk ke dalam tanah Kanaan. Paman Musa cuma bisa mengantarkan mereka sampai di padang gurun. Itu yang bikin paman Musa sedih, Kak. Jadi waktu kita nggak sesuai sama apa yang diminta, kita nggak taat ya, Paman? Iya, jadi ketaatan itu kita melakukan, adik-adik melakukan tepat seperti yang diperintahkan. Nah, sebelum Kak Feli dan Paman Musa melanjutkan, kita mau main game dulu ya, adik-adik ya. Siapa yang semangat main game? Aku. Kakak juga mau main game. Nah, kita mau main game. Main gamenya adalah permainan game Musa berkata. Maksudnya Paman berkata. Ya, Paman Musa berkata. Jadi, semua adik-adik bangkit berdiri sekarang. Nah, udah. Masih ada yang duduk tuh. Ayo dong berdiri yang semangat. Bilang, aku mau main game. Gamenya apa tadi? Paman Musa berkata. Jadi kalau ada kata Paman Musa berkata, misalnya ya, contohnya ya, Paman Musa berkata lompat. Adik-adik harus lompat. Tapi kalau nggak ada kata Paman Musanya, jangan diikutin ya. Oh iya. Ya, karena tadi ketaatan itu apa adik-adik? Melakukan tepat seperti yang diperintahkan. Nah, jadi tepat seperti yang diperintahkan. Sekarang perintahnya harus ada kata Paman Musa berkata. Kita coba ya adik-adik ya. Oke. Paman Musa berkata jongkok. Oke, ulangi sekali lagi ya. Paman Musa berkata lompat 3 kali. Mutar 2 kali. Ayo, siapa adik-adik yang tadi mutar? Ingat, ikuti kalau ada kata apa adik-adik? Paman Musa berkata. Ulang lagi ya, ulang lagi ya. Paman Musa berkata tepuk tangan 5 kali. Paman Musa berkata ketawa. Paman Musa berkata jongkok. Putar 3 kali. Wah, hebat. Karena adik-adik hebat, jadi adik-adik boleh tepuk tangan. Ayo, siapa yang tepuk tangan? Nah, tidak ada kata Paman Musa berkata. Wah, hebat adik-adik nih. Iya. Sudah bisa langsung dengan sebentar saja sudah bisa belajar untuk taat. Nah, sekarang adik-adik Paman Musa mau lanjutkan ya. Jadi
adik-adik harus belajar untuk bisa taat. Taat itu apa tadi adik-adik? Melakukan tepat seperti yang diperintahkan. Sekarang ayo sama-sama kita baca dulu satu ayat. Adik-adik bisa buka Alkitabnya, bisa minta mama papanya untuk ambilin Alkitabnya, bukain ayatnya. Kita mau sama-sama baca Kolose 3 ayat 20. Ya, sekali lagi Kolose 3 ayat berapa? 20. Nah, kita baca sama-sama ya. Kak Feli baca bareng-bareng ya sama dengan Paman Musa ya. Oke. 1, 2, 3. Hai anak-anak, taatilah orang tuamu dalam segala hal, karena itulah yang indah di dalam Tuhan. Sekali lagi ya. 1, 2, 3. Hai anak-anak, taatilah orang tuamu dalam segala hal, karena itulah yang indah di dalam Tuhan. Wah, berarti adik-adik harus taat. Kalau di firman Tuhan tadi kepada orang tua, tapi sebenarnya bukan cuma kepada orang tua, tapi Paman Musa mau katakan kepada otoritas. Sekali lagi adik-adik ulangi, kepada siapa? Otoritas. Wah, mungkin adik-adik tanya Paman Musa, apa sih otoritas itu? Otoritas itu orang-orang yang bertanggung jawab dalam hidup kita. Kalau misalnya di sekolah, otoritas Kak Feli siapa? Guru. Nah, guru. Berarti Kak Feli harus taat nggak sama guru? Harus. Nah, adik-adik kalau di sekolah harus taat. Terus siapa lagi otoritas kita? Pak Polisi, Paman. Pak Polisi, betul. Jadi kalau lagi di jalan harus taat juga dengan peraturan pemerintah. Itu juga otoritas kita. Nah, kalau misalnya hari ini nih, mungkin adik-adik suka dengar ada apa itu? Harus gunakan masker. Nah, mungkin adik-adik bilang, aku nggak suka pakai masker, pengap, nggak bisa ngomong, gigi indahku jadi nggak kelihatan, nah, gigi kelinciku nggak kelihatan. Nah, tapi ayo ikuti taat pada otoritas. Ya, otoritas kita siapa? Pemerintah. Pemerintah hari-hari ini bilang apa? 3M. Gunakan masker, rajin mencuci tangan, dan menjaga jarak. Ayo harus taat. Atau misalnya adik-adik juga dengar, mungkin suka lihat di TV, ayo stay at home, jangan kemana-mana, di rumah saja. Ayo adik-adik taat. Nah, ingat tadi taat itu apa? Melakukan tepat seperti yang diperintahkan. Atau adik-adik mungkin di rumah, kalau misalnya mamanya bilang, ayo mandi, nah, tapi adik-adik, iya mah nanti, malah nonton TV, atau malah terus masih main Lego, itu taat nggak? Enggak, karena tidak tepat seperti yang diperintahkan. Jadi ayo adik-adik jangan sampai nyesel kayak Paman Musa. Paman Musa nggak bisa masuk ke tanah Kanaan karena Paman Musa tidak taat. Tuhan suruh perkatakan kepada batu, Paman Musa malah apa tadi? Pukul. Berapa kali adik-adik Paman Musa tadi pukulnya? 2 kali. Nah, Paman Musa tidak taat. Jadi adik-adik, apapun yang otoritas kita perintahkan, mama kita suruh, pemerintah suruh, atau guru kita suruh, ayo kerjakan PR, harus taat. Nah, ayo saat ini Paman Musa mau ajak adik-adik semua untuk sama-sama berdoa. Ayo semuanya adik-adik, lipat tangannya, tutup matanya, ikuti doa Paman Musa. Tuhan Yesus, terima kasih hari ini
Saya belajar untuk menjadi anak yang taat. Saya mau Tuhan melakukan perintah dari otoritas saya dengan tepat. Mari Roh Kudus bantu saya untuk menjadi anak yang taat. Terima kasih Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus. Saya sudah berdoa. Amin. Nah, adik-adik belajar menjadi anak yang taat, yaitu melakukan tepat seperti yang diperintahkan. Nah, kita udah siap ya buat Pedang Roh minggu ini. Sebelumnya kita mau dengar dulu nih presentasi Pedang Roh minggu lalu. Amsal 18 ayat 21. Hidup dan mati dikuasai lidah. Siapa suka menggemakannya akan memakan buahnya. Amsal 18 ayat 21. Hidup dan mati dikuasai lidah. Siapa suka menggemakannya akan memakan buahnya. Kita masuk ke ayat hafalan hari ini ya. Kolose 3 ayat 20. Kolose 3 ayat 20. Hai anak-anak, taatilah orang tuamu dalam segala hal. Karena itulah yang indah di dalam Tuhan. Nah, gampang ya. Karena itulah yang indah di dalam Tuhan. Kita ulangi bareng-bareng ya. Ikuti dulu Kak. Oke? Kolose 3 ayat 20. Kolose 3 ayat 20. Hai anak-anak, taatilah orang tuamu dalam segala hal. Karena itulah yang indah di dalam Tuhan. Nah, gampang ya. Kita ulangi bareng-bareng ya. Kak. 1, 2, 3. Kolose 3 ayat 20. Hai anak-anak, taatilah orang tuamu dalam segala hal. Karena itulah yang indah di dalam Tuhan. Sekali lagi ya, lebih semangat. 1, 2, 3. Kolose 3 ayat 20. Hai anak-anak, taatilah orang tuamu dalam segala hal. Karena itulah yang indah di dalam Tuhan. Kasih tangannya. Nah, adik-adik, ayat hafalannya, firman Tuhannya bilang dalam segala hal. Kita harus taatin apa yang orang tua kita bilang, apa yang otoritas kita bilang dalam segala hal. Gak boleh pilih-pilih, gak boleh taat kalau cuman kita suka doang. Kita suka makan nih misalnya, siapa yang suka makan? Jadi taatnya cuman makan doang. Waktu mama bilang, papa bilang, ayo makan, langsung taat. Tapi giliran disuruh beres-beres, aku mah gak suka beres-beres, jadi gak usah taat. Gak boleh. Firman Tuhan bilang apa? Dalam segala hal. Nah, kalau udah hafal, rekam, terus kirim ke grup orang tua ya. Tuhan Yesus memberkati. Nah, yuk mari sama-sama kita mau tutup dalam doa. Semuanya tutup mata, lipat tangannya. Sama-sama ikuti kakak berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih buat hari ini. Kami sudah beribadah. Ajar kami Tuhan menjadi anak yang taat kepada
kepada otoritas. Ajar kami Tuhan untuk dapat melakukan tepat seperti yang diperintahkan. Terima kasih Tuhan. Mari adik-adik saat ini angkat kedua tanganmu dan terimalah berkat Tuhan. Diberkatilah saat ini kesehatanmu, diberkatilah saat ini sekolahmu, diberkatilah keluargamu. Saat ini Tuhan menjadikan engkau sebagai anak-anak yang taat, Tuhan menjadikan engkau sebagai anak-anak yang pintar, Tuhan menjadikan engkau sebagai garam dan terang dimanapun engkau berada. Diberkati engkau jadi anak yang berhasil, beruntung dan berkemenangan. Mari adik-adik yang sudah terima berkat Tuhan dan percaya sama-sama katakan amin. Oke, sampai ketemu minggu depan dan Tuhan Yesus memberkati. Oke adik-adik, kita akan memulai membuat kreativitasnya hari ini ya. Hari ini kita akan membuat kartu ketaatan. Nah, bagaimana cara membuatnya? Pertama-tama, adik-adik sudah siapkan belum kertas karton seperti ini ya, dan juga kertas seperti ini, kertas HVS-nya ya. Dan pertama-tama kita lipat kedua kertas ini menjadi dua ya. Lihat adik-adik ukurannya kurang lebih sama ya. Ukuran kertas karton dan kertas HVS kurang lebih sama, tapi kertas HVS biasanya lebih kecil ya. Kita lipat kedua kertas ini menjadi dua. Ini sudah dibagi dua. Kertas putihnya kita bagi dua. Nah, setelah ini kita akan membuat kata taat di kertas ini ya. Jadi nanti kertas ini, kertas yang putih ini dan kertas kartonnya bersatu. Jadi kita akan membuat kata taat. Taatnya timbul adik-adik. T-A-A-T, tapi timbul ya, jadi seperti 3 dimensi ya. Pertama-tama kita gunting dulu kertas ini, kertas putih ini. Cara mengguntingnya bagaimana? Kita buat 4 kotak yang bisa ke depan ya. Nah, pelan-pelan ya adik-adik ya. Adik-adik bisa lihat cara kakak membuatnya. Kita buat kurang lebih, berarti kalau 4 kotak ada 8 garis adik-adik. Ada 8 garis. Buat seperti ini nih ya, dibuat 8 kali karena ada 4 huruf dan satunya space-nya ya, spasinya. Nah, kita buka kertasnya, lalu adik-adik majukan satu-satu ya. Jadi yang ini, kertas ini maju, lalu dilipat. Lalu yang kedua dimajukan lagi, dilipat. Jadi nanti seperti ini ya kira-kira adik-adik. 3. Oke, kalau udah, nah jadi lihat ya, kelihatan adik-adik. Nah, nanti seperti ini jadinya, ya.
Kalau sudah terbentuk seperti ini, adik-adik tempelkan di kertas kartonnya. Ya, menjadi penahannya supaya tetap kuat. Ya, adik-adik. Nanti ditempel, kita double tip bersama-sama ya. Kita tempel. Boleh pakai double tip, boleh pakai lem di rumah. Harus pas tengah-tengah ya, jadi lipatannya harus bertemu dengan lipatannya juga, jadi supaya pas. Nah, tadi ini udah kakak lipat nih ya, sudah kakak tempel, dan jadi adik-adik, jadinya seperti ini. Ya, kalau sudah timbul empat seperti ini ya, 4 timbulan seperti ini, adik-adik boleh menempelkan kata T-A-A-T. Kata apa? Taat ya, betul, kata taat. Adik-adik sudah boleh menempelkan kata taat ya. Ini adik-adik boleh menuliskan huruf T. T A T ya. Kita tempelkan 4 huruf ini di masing-masing yang sudah kita buat ini ya. Akan tempel sampai semuanya jadi. T-A-A-T, taat. Nah, kalau udah jadi seperti ini ya, adik-adik boleh menuliskan di atas ini, boleh menuliskan kayak hafalannya ya, atau adik-adik juga boleh menghias-hias, memberikan bunga-bunga atau bintang ya, apapun boleh adik-adik. Adik-adik boleh menggambar pakai spidol, pakai pensil warna, atau boleh pakai kain, apapun ya. Nah, adik-adik ingat ya, setelah kalian menuliskan di sini atau menghias, adik-adik ingat, taat itu artinya kita melakukan sesuai yang diminta atau yang diperintahkan kepada kita. Kita melakukan itu dengan segera ya adik-adik. Nah, adik-adik juga boleh selain menghias di sini, adik-adik juga boleh tambahkan tulisannya. Taat sama dengan pakai spidol ya. Taat sama dengan melakukan sesuai dengan yang diminta ya. Melakukan sesuai yang diminta. Oke adik-adik, selamat melakukan di rumah ya. Oke, nah hari ini juga kakak ingin memperlihatkan hasil kreativitas adik-adik yang sudah kalian buat minggu lalu. Hasilnya bagus-bagus loh. Yuk kita lihat.